Jadi kalau tanya besaran tunjangan apakah bisa sama besar, jawabannya bisa, dan itu perlu kita kawal sama-sama. Terima kasih Mas Pak Anang. Pak Dirjen, maaf tadi ada jawaban ada pertanyaan saya yang belum terjawab mungkin sama dengan Pak Dirjen. Itu soal tunjangan gurunya nanti akan berapa besar, terus apakah dapat dipastikan guru dapat tunjangan minimal UU yang lama gitu. Terima kasih. Dari Medcom juga menanyakan terkait dengan tunjangan guru itu sendiri, Pak. Silakan Pak Dirjen. Oke, baik. Terima kasih Pak Anang. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Jadi kalau tanya besaran tunjangan apakah bisa sama besar, jawabannya bisa, dan itu perlu kita kawal sama-sama. Tapi sekali lagi, fokus pada saat ini adalah prinsipnya dulu nih. Nah, ini yang saya khawatirkan. Yang kemarin yang mungkin yang disampaikan oleh Mas Ma'ruf ya, yang rilis dari statement PG itu kan ingin status quo. Apa artinya? Artinya 1,6 juta guru itu harus antri. Apakah kita maunya seperti itu? Atau kita ingin 1,6 juta ini bisa mereka dengan jika ini prinsip ini kita sepakat, kemudian kita kawal terus dalam regulasi turunannya, maka bisa mendapatkan peningkatan penghasilan yang secara langsung, atau mau nunggu terus dan antriannya akan panjang. Jadi itu yang saya kemudian tidak mengerti ya, kenapa ada kesalahpahaman itu, bahkan sangat fundamental kesalahpahamannya. Karena kalau mau dengan sistem yang sertifikasi yang ada sekarang, tersandera oleh sertifikasi, harus mengikuti proses sertifikasi. Dan proses itu juga lama. Yang tadi Pak Dudung udah ceritakan, betapa proses itu juga menimbulkan berbagai macam implikasi, dan belum tentu akan selesai, dan akhirnya belum tentu akan dapat peningkatan penghasilan kesejahteraan guru-guru kita. Nah, ini yang kami perjuangkan teman-teman semua. Supaya prinsip ini bisa kita sepakati, sehingga kita kemudian bisa terus kawal untuk bersama-sama sampai ini bisa diundang-undangkan dan kemudian regulasi turunannya. Dan ini ayo kita kawal sama-sama gitu, supaya tujuan kita supaya guru-guru bisa lebih sejahtera ini bisa tercapai, dan ini masif gitu. Jadi kalau mengikuti dengan kondisi yang sekarang dengan sertifikasi, maka ya akan lama selesainya, dan akan lama guru-guru kita akan sejahtera. Dan sekali lagi, ada perluasan juga yang tadi Bu Nona itu juga udah sampaikan pada pendidik PAUD. Itu kita apakah juga mau status quo lagi gitu? Ini kita mengadakan sebuah perubahan, perluasan, sehingga yang tadi yang Ibu yang dari Kalimantan Timur ya, itu bisa masuk gitu. Kenapa kemudian itu harus ditunda gitu? Ini bukannya hal yang penting. Tentunya kita apakah ini draft ini akan berubah? Yang namanya draft tadi Kisor udah bilang, yang namanya draft ada, kalau apa istilah Kisor, kalau berlebih ya mungkin kita ada yang mungkin terlalu kelebihan dikurangin, kalau yang kurang kita lebihkan gitu. Ini mencari keseimbangan. Jadi ini intinya adalah masukan-masukan harus terus ada, dan sekarang zaman digital teman-teman siapapun bisa memberikan masukan. Jadi nggak ada itu yang proses tertutup, itu bisa diberikan masukan sekali lagi, dan semua dokumen bisa dilihat di https://sisdiknas.kemdikbud.go.id. Sekali lagi, semua masukan-masukan yang akan konstruktif dan bermakna, dan semua dokumen-dokumen bisa dilihat oleh publik siapa saja. https://sisdiknas.kemdikbud.go.id. Silakan berbagai pihak yang nanti ingin memberikan masukan bisa menyampaikan melalui laman tersebut, sehingga kita partisipasi publik akan sangat luas, dan ini bisa sangat masif, dan tentunya ini adalah milik kita bersama, dan ini sangat penting sekali Ibu Bapak semua, supaya pendidikan kita mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik dengan semangat zaman yang juga semakin banyak tantangannya untuk kita semua. Terima kasih Pak Ana. Terima kasih Pak Dirjen. Sahabat, ini adalah poin penting yang termuat dalam RUU Sisdiknas. Yang pertama, bagi guru ASN yang sudah bekerja namun belum sertifikasi, tidak perlu lagi antri sertifikasi guru ASN tersebut. Akan mendapat kenaikan pendapatan melalui tunjangan yang diatur dalam Undang-Undang ASN. Kemudian poin berikutnya, bagi guru non-ASN yang sudah bekerja namun belum sertifikasi, tidak perlu lagi antri sertifikasi
pemerintah akan meningkatkan bantuan operasional satuan pendidikan untuk membantu yayasan penyelenggara pendidikan memberikan gaji lebih tinggi bagi guru non-ASN sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Skema ini sekaligus membuat yayasan penyelenggara pendidikan lebih berdaya dalam mengelola SDM-nya. Nah itu ya teman-teman, poin yang penting yang ada dalam RUU Sisdiknas. Mudah-mudahan Undang-Undang Sisdiknas ini bisa segera terrealisasi dan berpihak kepada guru, baik guru ASN maupun guru non-ASN. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.